Kami perwakilan dari kelompok 2 dengan judul penelitian analisis profitabilitas dan bookkeeping sistem terhadap operasi kinerja usaha Diah Putri Ayam Potong Surade. Untuk presentasi pertama akan dipaparkan oleh Arif Santoso. Kepada Bang Arif dipersilakan. Oke, untuk penelitian pada kelompok kami yaitu bertempat di Jangkong, Surade, Kabupaten Sukabumi. Dan untuk ulasan singkatnya, jadi perusahaan ini berdiri dari 0% gitu. Jadi awalnya dari merintis, dari pedagang keliling ayam gitu, dari pasar juga gitu, mengambilnya. Terus juga kami menggali informasi lebih lanjut bahwa untuk perusahaan ini tidak menggunakan modal orang lain, jadi menggunakan modal sendiri gitu. Nah, untuk tujuan penelitian ini kami ingin melihat profitabilitasnya, kemudian sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemennya, dan bagaimana kinerja usaha ini pada tahun ke tahun. Nah, untuk bergeraknya ini di bidang peternakan dan penjualan ayam potong. Jadi dari peternakan ini itu pihak perusahaan mengambil dari perusahaan utama, kemudian melakukan pembelian transaksi ke perusahaan Diah Putri. Kemudian di perusahaan Diah Putri dibesarkan, terus dia dipelihara kembali agar bisa dijual secara optimal. Untuk presentasi yang keduanya yakni metode penelitian akan disampaikan oleh Nuria Darmagali dan Rahmat Hidayat. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kami. Ada dua metode penelitian, yang pertama itu kualitatif dan yang kedua itu deskriptif analitik. Untuk metode penelitian yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya kepada saudara Rahmat, saya persilakan. Untuk metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, jadi maksud pemaparan dari teman saya itu adalah kenapa kami menggunakan metode kualitatif supaya lebih tergambar gitu. Jadi objek penelitiannya itu lebih deskripsial gitu, jadi lebih tergambar. Jadi yang melihat hasil penelitian kami itu bisa lebih paham. Kemudian yang kedua itu adalah deskriptif analitik. Nah, metode ini juga sebenarnya masih berhubungan dengan kualitatif, tetapi metode ini lebih kepada penggambaran, jadi lebih kepada penjelas. Jika kualitatif merupakan metode pokok yang kami gunakan, maka deskriptif analitik merupakan metode pendamping untuk menjelaskan metode kualitatif. Seperti contohnya kami kan meneliti tentang peternakan ya, yang disatukan dengan ayam potong. Nah, untuk mengetahui bagaimana keadaan perusahaan ataupun perusahaan perseorangan tersebut, yaitu dengan metode kualitatif serta analitik deskriptif. Jadi kita itu bisa mengetahui secara gamblang gitu, baik dari segi objeknya, di mana tempatnya, kemudian bagaimana proses keuangannya, apakah masih menggunakan manual book atau udah terkomputerisasi gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya dipersilakan kepada moderator kepada presentasi yang selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya pada hasil penelitian akan disampaikan oleh Lamri Pratama dan Dalih Prayudi. Kepada ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil penelitian. Di poin pertama itu ada dapat menyatakan bookkeeping sistem masih manual, yaitu dari pencatatannya masih secara manual atau
Kedua, sistem pengajian belum ditentukan secara terjadwal. Yang maksudnya dalam pengajian masih bisa ditentukan oleh pegawai, misalkan sesuai tergantung keterbutuhan pegawainya, bisa seminggu atau 2 minggu, bahkan bisa sampai sebulan sekali. Itu tergantung kebutuhan pegawainya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Pratama. Manajemen sumber daya manusia disesuaikan secara acak. Maksudnya secara acak itu tidak diperlukan syarat-syarat tertentu. Terakhir, solusi kreatif yang diperlukan untuk usaha kedepannya akan disampaikan oleh Iqbal Anantasidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang solusi kreatif yang diperlukan dari hasil penelitian kami. Yang pertama yaitu ada menggunakan komputerisasi akuntansi. Di zaman modernisasi seperti ini sudah sangat jelas bahwa komputerisasi akuntansi sangat penting pada suatu bisnis. Yang pasti kehadiran akuntansi dengan sistem otomatisasi akan sangat membantu perusahaan dalam menjalankan bisnis. Perusahaan dapat dengan mudah menyediakan informasi dengan akurat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Anantasidiki. Yang kedua, pembagian kerjanya sesuai bidang. Dengan adanya pembagian kerja supaya tertata baik, produksi dikatakan efisien jika kita dapat menghasilkan lebih banyak output dan input yang sama. Dengan kata lain, kita harus lebih produktif. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan pembagian kerja sesuai bidang, yaitu dengan membagi tenaga kerja menurut keterampilan dan tugasnya sesuai bidang. Oke, jadi kesimpulan pada penelitian yang kami lakukan bahwa kami menemukan adanya sistem manual, kemudian sistem manajemen yang belum optimal, maka kami akan menyarankan bahwa untuk penggunaan komputerisasi akuntansi itu sangat bagus untuk digunakan, sebab pada zaman sekarang akan lebih mudah ketika sistem penggajian dilakukan secara jadwal, mungkin juga pada manajemen sumber dayanya lebih dimaksimalkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada bidang pemeliharaan, ada bidang pemotongan dan penjualan, serta pembukanya. Itu akan jauh lebih efektif ketika kita menggunakan komputerisasi akuntansi. Nah, kemudian untuk saran kecilnya, jangka pendeknya, mungkin menggunakan Microsoft Word, Excel, atau menggunakan aplikasi Google lainnya. Demikian penerapan laporan penelitian dari kami. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Akhiratus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.